Assalamualaikum, selamat pagi anak-anak cerdas. Bertemu lagi di channel Bulina Studi. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tetap terapkan protokol kesehatannya di rumah ya. Anak-anak, pada hari ini Bulina akan menerangkan tentang tema 3, subtema 3, Ayo Cinta Lingkungan. Are you ready for study? Yes, I'm ready. Let's study. Anak yang hebat, kelas 4. Pada minggu lalu, Bulina sudah menjelaskan mengenai format laporan hasil wawancara. Dalam melakukan wawancara, kita harus membuat daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan itu harus disusun dengan kosakata yang baik. Begitu pula dalam penggunaan kosakata bahasa, yaitu dengan menggunakan kosakata baku. Nah, apa kalian tahu bagaimana langkah-langkah membuat daftar pertanyaan dalam wawancara? Lalu, apa itu kosakata baku dan tidak baku? Mari kita pelajari materi berikut ini. Langkah-langkah membuat daftar pertanyaan. Yang pertama, kamu tentukan dulu topiknya. Topik apa yang akan kamu tanyakan saat wawancara kepada narasumber. Lalu yang kedua, tentukan narasumber. Setelah menentukan topik yang kamu dapatkan, lalu kamu tentukan siapa narasumber yang cocok sesuai dengan topik tersebut. Yang ketiga, siapkan alat tulis. Kamu siapkan seperti pensil, pulpen atau penghapus atau buku tulis untuk mencatat hasil dari wawancara tersebut. Lalu yang keempat, membuat rancangan daftar pertanyaan, yaitu dengan menggunakan kata tanya adik Simba. Ayo, ada yang masih ingat apa adik Simba itu? Iya, adik Simba adalah apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Lalu, kata tanya diakhiri dengan tanda tanya. Dan selanjutnya, periksa kembali daftar pertanyaan. Apakah sudah runtut dan benar? Dan apakah sudah menggunakan kosakata yang baik? Dan yang selanjutnya, menuliskan daftar pertanyaan pada buku dengan rapi dan berlatihlah wawancara. Berikut akan Bulina jelaskan kosakata baku dan tidak baku. Kata baku. Apa ya kata baku itu? Ya, kata baku adalah kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Nah, pedoman bahasa Indonesia itu apa saja? Pedomannya itu kita menggunakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia dan menggunakan tata bahasa baku atau kamus umum. Sedangkan kosakata tidak baku ini adalah kata yang penggunaannya tidak sesuai dengan kaidah atau pedoman bahasa Indonesia yang telah ditentukan. Lalu, bagaimana Bu kita tahu bahwa kosakata itu baku atau tidak baku? Caranya kalian lihat dari ciri-cirinya. Berikut adalah ciri-ciri dari kosakata baku. Yang pertama, tidak dipengaruhi oleh bahasa asing. Yang kedua, tidak dipengaruhi oleh bahasa daerah. Yang ketiga, bentuknya tetap dan tidak mudah berubah. Dan yang terakhir, memiliki arti yang pasti. Ini adalah ciri-ciri dari kosakata baku. Selain ada ciri-ciri dari kosakata baku, maka ada pula ciri-ciri dari kosakata tidak baku. Yang pertama, terpengaruh oleh bahasa asing atau daerah. Yang kedua, penggunaannya dipengaruhi oleh perkembangan zaman. Yang ketiga, digunakan dalam percakapan sehari-hari yang cenderung santai. Yang keempat, dapat dibuat oleh siapa saja sesuai keinginan. Nah, tadi sudah boleh dijelaskan apa itu kata baku, ciri-cirinya, kosakata baku dan kosakata tidak baku, dan apa itu ciri-ciri dari kata tidak baku. Lalu sekarang kita lihat contoh kosakata yang baku dan tidak baku. Yang pertama yaitu ada nasihat. Nah, kalau nasihat adalah kosakata baku, sedangkan nasehat adalah kosakata tidak baku. Selanjutnya ada kata bus. Nah, kalau bus, BUS itu kosakata baku, sedangkan jika bis adalah kosakata tidak baku. Selanjutnya yaitu ada berpikir. Nah, berpikir pakai P itu adalah kosakata baku, sedangkan berpikir pakai F adalah kosakata tidak baku. Selanjutnya ada zaman.
Kalau zaman pakai Z adalah kosakata baku, sedangkan zaman pakai J itu kosakata tidak baku. Selanjutnya ada cabai atau cabe. Kira-kira apa kosakatanya yang baku? Ya, kosakata yang baku adalah cabai pakai I, sedangkan kalau kosakata tidak bakunya cabe, tidak pakai I dan malah diganti dengan E. Lalu selanjutnya ada foto atau foto. Nah, kira-kira kosakata bakunya? Iya, kosakata bakunya ya ini foto. Tapi kosakata yang tidak baku adalah foto, pakai P dan H. Selanjutnya ada izin atau izin. Kosakata bakunya yakni adalah izin. Kosakata tidak bakunya izin, pakai J. Dan selanjutnya ada apotek atau apotik. Kosakata bakunya apotek dan kosakata tidak bakunya yakni apotik. Nah, anak-anak, seru ya belajar kosakata baku dan tidak baku. Nanti kalian bisa cari kosakata lainnya, mana yang termasuk kosakata baku dan hak dan kewajiban dalam menjaga lingkungan. Anak-anak yang cerdas, kalian mau tidak jika mempunyai tempat tinggal yang kalian tempati itu lingkungannya bersih? Pasti mau ya. Nah, tempat tinggal dengan lingkungan yang bersih adalah hak semua orang. Apabila salah satu orang tidak peduli terhadap kebersihan lingkungan, maka orang tersebut telah mengambil hak orang lain. Hidup di lingkungan yang bersih dan nyaman merupakan hak dari setiap orang. Oleh karena itu, setiap orang wajib menjaga kebersihan dan kenyamanan lingkungan. Lalu, apa dampaknya jika kita tidak menjaga kebersihan lingkungan? Ya, dampaknya seperti pada gambar, yaitu adanya kebanjiran, ya. Jadi lingkungan menjadi banjir dan terjadi lingkungan yang gersang. Nah, salah satu contoh tidak menjaga lingkungan yaitu adanya banjir. Membuang sampah sembarangan mengakibatkan selokan atau sungai tersumbat. Nah, dampaknya apa bagi lingkungan serta bagi masyarakat? Dampak bagi lingkungan yang pertama, hilangnya kesuburan tanah. Lalu, hewan-hewan mati dan rusaknya area pertanian. Itu dampak bagi lingkungan. Dan dampak bagi masyarakat, masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal. Masyarakat yang tenggelam atau terhanyut oleh arus banjir dapat meninggal, dan kegiatan masyarakat pun menjadi terhambat. Dampak banjir bagi lingkungan adalah lingkungan menjadi kotor. Ya benar, kalau bagi lingkungan juga lingkungan bisa menjadi kotor, banyak lumpur dan sampah pun berserakan. Selain itu, dampak banjir juga dapat menimbulkan berbagai penyakit seperti diare dan kekurangan ketersediaan air bersih. Salah satu contoh tidak menjaga lingkungan berikutnya adalah hutan gundul. Penyebab hutan menjadi gundul adalah penebangan hutan untuk industri, perkebunan, atau pemukiman. Penyebab lainnya yaitu pembakaran hutan. Dari penyebab hutan gundul ini ada dampak bagi lingkungan serta masyarakat. Dampak bagi lingkungan yakni terjadinya banjir, tanah longsor, punahnya hewan dan tumbuhan langka, serta terjadinya kekeringan. Lalu dampak bagi masyarakat apa? Dampak bagi masyarakat, tempat tinggal masyarakat menjadi kurang aman jika hewan liar masuk ke pemukiman. Lalu, masyarakat juga akan kekurangan air dan pencemaran udara kurang dapat diatasi. Jadi, untuk mencegah hutan menjadi gundul, yaitu masyarakat maupun perusahaan sebaiknya tidak merusak hutan secara besar-besaran. Lalu, contoh tidak menjaga lingkungan yang selanjutnya adalah tanah longsor. Ya, tanah longsor kalian pasti sering lihat di berita-berita kejadian tanah longsor. Penyebabnya yaitu hutan yang telah menjadi gundul dan hujan lebat dalam waktu lama. Ada dampak bagi lingkungan serta dampak bagi masyarakat. Apa dampaknya? Dampak bagi lingkungan, hewan yang berada di kawasan longsor terancam punah atau mati. Lalu kemampuan tanah menyerap air berkurang. Rusaknya prasarana umum, contohnya jalan.
Dan dampak bagi masyarakat, masyarakat bisa kehilangan tempat tinggal, masyarakat bisa meninggal tertimbun longsor, dan kehilangan sumber mata pencarian. Jadi bagaimana Bu cara mencegah terjadinya tanah longsor? Yakni masyarakat sebaiknya menanam pohon dan tidak tinggal di daerah rawan longsor. Nah anak-anak, upaya pelestarian lingkungan pun sering kita canangkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, tidak membuang sampah sembarangan. Yang kedua, tidak merusak taman di sekitar. Yang ketiga, tidak melakukan penebangan pohon sembarangan. Dan yang keempat, melakukan reboisasi atau penghijauan. Salah satu kewajiban melaksanakan kelestarian lingkungan yaitu sering kamu temui di lingkungan rumah. Ayo apa? Iya bagus, ikut kerja bakti. Nah, kegiatan kerja bakti tersebut adalah salah satu bentuk upaya dalam pelestarian sumber daya alam. Pada materi lalu kita sudah menjelaskan tentang sumber daya alam. Apa itu sumber daya alam? Bagaimana cara menjaganya? Nah, sekarang gimana melestarikan sumber daya alam tersebut? Peduli terhadap kelestarian sumber daya alam dan lingkungan sekitar dapat dilakukan dengan cara kita peduli terhadap hewan dan tumbuhannya. Hewan dan tumbuhan memberi banyak manfaat kepada manusia. Sudah seharusnya kita pun menjaga dan merawatnya. Tanaman yang tidak terawat juga mudah terserang hama dan penyakit. Tanaman akan terlihat layu dan tidak segar karena tanaman tersebut kurang nutrisi dan air. Lalu jika keadaan terus berlangsung seperti tersebut, maka tanaman lama-kelamaan akan mati. Nah, hewan yang tidak terawat mudah terserang penyakit. Misalnya burung merpati seperti pada gambar, yang sakit dapat menularkan penyakit ke makhluk hidup lainnya. Selain itu, kandang dari burung merpati yang jarang kamu bersihkan akan menimbulkan bau tidak sedap. Jika burung merpati didiamkan tanpa perawatan, maka burung tersebut akan mati. Nah, gimana Bu ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat? Berikut adalah ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat. Tumbuhan yang terawat, daunnya berwarna hijau dan segar serta tidak layu. Juga batangnya kokoh dan tidak rapuh, dan tidak mudah terserang hama atau penyakit. Sedangkan tumbuhan yang tidak terawat, ciri-cirinya daunnya berwarna kekuningan hingga kecoklatan dan layu, serta batangnya mudah rapuh dan kering, dan mudah tumbuhan tersebut terserang hama atau penyakit sehingga permukaan daunnya berlubang. Lalu tadi ada ciri-ciri tumbuhan yang terawat dan tidak terawat, dan ini adalah ciri-ciri hewan yang terawat dan tidak terawat. Jika hewan itu tersebut terawat, maka tubuhnya yang tegap dan bergerak lincah. Bulu atau rambutnya pun terlihat bersih dan mengkilat. Jika dipegang dan diusap tidak mudah rontok. Lalu matanya terlihat jernih, terang dan tidak keruh. Sedangkan hewan yang tidak terawat, tubuhnya cenderung lemas, lunglai dan tidak bertenaga. Bulu atau rambut terlihat kotor dan kusam dan juga serontok jika kalian usap atau kalian pegang. Matanya berair dan bernanas sehingga terlihat keruh bahkan tidak bisa melihat. Pentingnya penghijauan sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pelestarian sumber daya alam dapat dilakukan dengan melakukan penghijauan di sekitar kita. Nah, penghijauan itu bertujuan untuk menjaga lingkungan dari kerusakan, membenahi tanah bekas galian pertambangan atau memupuk tanah untuk mengembalikan kesuburan tanah. Penghijauan dapat dilakukan dengan memanfaatkan lahan kosong di sekitar kita untuk ditanami dengan tanaman obat. Lalu apa tanaman obat itu? Tanaman obat keluarga adalah tanaman hasil budidaya rumah yang berkhasiat sebagai obat. Nah, tanaman obat keluarga biasanya ditanam di halaman rumah, kebun, atau ladang yang tidak terlalu luas. Manfaat tanaman obat keluarga ini yakni dapat memenuhi keperluan keluarga akan obat-obatan sederhana dengan mudah dan praktis. Berikut adalah contoh tanaman obat keluarga, yakni ada kencur, kunyit, jahe.
kencur kunyit jahe pun mempunyai manfaat yang berbeda untuk mengobati berbagai macam penyakit. Nah, bagaimana cara kita mencintai hewan dan tumbuhan? Yang pertama, tidak melukai hewan yang hidup di lingkungan sekitar. Yang kedua, memberi makan hewan peliharaan. Yang ketiga, menanam lebih banyak tumbuhan di lingkungan sekitar, misalkan di pekarangan rumah. Yang keempat, menyiram tanaman, memberi pupuk, dan membersihkan tanaman pengganggu secara rutin. Yang kelima, tidak merusak tanaman, misalnya kamu menebang pohon atau menginjak rumput tanaman. Sumber daya alam hayati. Sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Tidak hanya daun, buah, daging, serta kulitnya, tetapi limbah yang dihasilkan juga bisa kita manfaatkan. Salah satu contohnya adalah pembuatan pupuk yang memanfaatkan daun kering dan kotoran dari hewan ternak. Dengan merawat hewan dan tumbuhan berarti kita telah mencintai lingkungan. Keuntungan apa yang kalian dapat dengan merawat hewan dan tumbuhan? Yang pertama, pohon mangga yang dirawat akan menghasilkan buah yang dapat kita makan. Sedangkan ayam yang kita rawat pun akan menghasilkan telur dan daging untuk diolah menjadi bahan makanan. Pelestarian sumber daya alam. Tuhan Yang Maha Esa menciptakan sumber daya alam agar dapat dimanfaatkan oleh manusia. Manusia harus menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam tersebut. Ada banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Nah, berikut adalah contoh tindakan menjaga keseimbangan dan kelestarian sumber daya alam. Yang pertama, membuang sampah di tempat sampah. Yang kedua, menyiram dan merawat tanaman. Yang ketiga, kita harus menanam tumbuhan. Yang keempat, merawat hewan peliharaan dengan baik. Yang kelima, memanfaatkan sumber daya alam sesuai kebutuhan. Begitu pula dari ada contoh dengan tindakan kita menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Nanti juga akan ada contoh tindakan kita yang tidak menjaga keseimbangan dan pelestarian sumber daya alam. Seperti contohnya, yakni berburu hewan langka, penggundulan hutan, dan membuang sampah sembarangan. Ciri-ciri tindakan yang tidak mencintai lingkungan. Yang pertama, memanfaatkan sumber daya alam seperti hewan dan tumbuhan secara berlebihan. Yang kedua, memanfaatkan sumber daya alam tanpa memperhatikan kelestarian lingkungan. Yang ketiga, tidak menjaga kebersihan lingkungannya. Nah, kita harus memanfaatkan sumber daya alam secara bijak dengan tetap menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan. Waktu minggu lalu kita sudah mempelajari apa itu kolase. Nah, sekarang kita akan mempelajari apa montase. Montase adalah karya seni yang disusun dari sejumlah gambar dari berbagai sumber. Nih contoh adalah karya seni montase. Dalam membuat montase ada alat dan bahannya. Yang pertama, gunting, lem, alat pewarna, kertas, serta gambar yang dapat kalian cari di internet, majalah, ataupun koran. Ini adalah cara membuat montase. Yang pertama ada alat bahannya, dan yang ketiga ada langkah-langkahnya nih. Pertama, kamu potong dulu gambar-gambar dari majalah, koran, atau internet yang akan dijadikan montase. Misalkan kamu ingin membuat seperti pada gambar, yaitu membuat pemandangan. Lalu guntinglah gambar-gambar tersebut yang dirasa cocok buat dijadikan montase. Lalu tempelkan gambar pada buku gambar yang sudah disiapkan dengan menggunakan lem. Dan yang keempat, kita lihat hasil montasenya yang tidak kelas 4. Tadi Bu Lina sudah menjelaskan tentang kosakata baku, tidak baku, lalu cara membuat daftar pertanyaan yang baik. Juga Bu Lina menjelaskan tentang pelestarian sumber daya alam, juga tentang bagaimana menjaga lingkungan ini hak dan kewajiban kalian. Juga Bu Lina menjelaskan tentang montase. Semoga materi yang sudah Bu Lina jelaskan pada hari ini dapat bermanfaat untuk masa depan kalian. Terima kasih kepada kalian yang telah mensubscribe dan like dari video-video yang sudah Bu Lina share di YouTube. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.